Iya, jadi Kompepar adalah implementasi dari Kementerian Pariwisata. Jadi berdirinya Kompepar itu sudah 6 gubernur di Jawa Barat. Gitu. Nah, masalah kaitan ada yang menyebut Pok Darwis itu adalah istilahnya lebih cocok ke lingkup masyarakat yang dibina supaya jadi sadar wisata. Itu tadi heula Program lah itu mah. Mang tadi heula alurna ka mana wae tadi. Nah, Kompepar teh Kompepar ini siapa yang ininya bisa punya link itu beberapa sektor. Nggak yang menciptakan kata Kompepar tuh siapa aja apa artinya mang bisa anu teh apa mang ini nih? Kompepar artinya naon, Pak? Kompepar itu adalah Komite Penggerak Pariwisata. Ya, eta disosialisasikan dari kementerian atau dari Kementerian Pusat. Kementerian Kompepar berawal tumbuh di tingkat provinsi. Itu implementasi Kementerian Pariwisata RI, gitu kan? Berarti nama di bawah Sandiaga Uno, bukan? Ya untuk di provinsi mah di bawah provinsi. Nasional di mana-mana ada Kompepar di tiap provinsi. Nah, ini di bawah kementerian apa? Kementerian Pariwisata. Ya berarti di bawah Sandiaga Uno. Tuh, terus ke bawahnya. Nah, ke bawahnya setelah menteri nih apa? Ada disitulah dibentuk Kompepar di tiap wilayah provinsi. Provinsi. Di Provinsi Jawa Barat. Untuk Jabar siapa yang pegang sekarang? Yang pegang ketua umum adalah Ahmad Taufik. Ya. Ahmad Taufik itu dia dari awal sudah 6 dari gubernur. Anjeun awe terus? Iya, karena itu kan di balik Kompepar itu kan ada independen. Gitu. Aya pemilihan kos. Pemilihan. Kan kapilih deui gitu. Pilih terus karena Pak Taufik ini dia juga memang awalnya orang kepemerintahan di tingkat provinsi bagian IT untuk Provinsi Jawa Barat berawal berangkatannya. Setelah tingkat provinsi baru di situ kabupaten kota gitunya. Kota dan desa. Ayeuna lari ke kabupaten saha? Nah, di situ dibentuk lagi Kompepar tiap kabupaten. Ya. Nah, di Kompepar kabupaten membentuk lagi Kompepar tiap desa yang memang di situ memiliki ranah atau objek potensi untuk menjadi berbasis pariwisata ataupun yang tidak bisa, gitu kan? Ataupun yang tidak ada bisa dibentuk sebagai Kompepar. Cuman lebih maksud yang tidak ada bisa teh kumaha apakah setiap desa teh aya Kompeparna teu? Ada atau tidak selalu? Misalnya orang Cileunyi ya semua setiap desa ada Kompeparnya. Kalau untuk sekarang ada. Ini di Provinsi Jawa Barat itu di tiap desa, di objek, di tiap desa, di kabupaten, di kota ada Kompepar di seluruh Jawa Barat. Nah, maksudnya dengan Kompepar membentuk satu desa bisa dibentuk atau bisa tidak mengikuti potensi dulu karena ini berkaitan dengan pariwisata. Lebih didulukan Kompepar membentuk desa-desa yang memang berkaitan yang ada potensi untuk pariwisata. Oh itu, gitu. Berarti tidak semua desa kalau gitu. Tapi sekarang ini sudah semua karena dalam kenyataannya potensi pariwisata itu bukan hanya tempat, bukan hanya yang sifatnya destinasi alam. Ya. Itu kan sekarang itu berkembang. Termasuk kayak di Cinunuk. Pertanian bisa menjadi wisata edukasi, kan? Terus budaya bisa menjadi pariwisata budaya, itu beragam. Jadi apapun di desa manapun itu bisa diciptakan menjadi basis pariwisata. Tuh. Terus Kompepar juga bersinergi dengan beberapa instansi. Satu, instansi itu sendiri juga ada bentukan-bentukan dari instansi seperti HPRI, himpunan hotel-hotel tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, himpunan restoran-restoran tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, himpunan pramuwisata dan lain-lain. Gitu. Di Kompepar juga bersendiri kan bisa masuk ke beberapa instansi kementerian, Kementerian KLHK, Perhutani, Kehutanan,
Iya, iya. Kementerian Desa, gitu kan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Pastinya rambung ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Benar, itu benar. bisa. Benar. Nah sekarang desa ini adalah gambaran kecil dari implementasi semua instansi. Makanya di desa ini kan ada struktur. Nah di sini mana yang akan bisa menerima bantuan dari kebudayaan, mana yang akan bisa menerima bantuan dari pariwisata, mana dari pendidikan dan pariwisata, mana yang bisa menerima dari kehutanan, dari Kementerian Desa, itu kan beragam bantuan. Nah berarti kita sebagai warga masyarakat Desa Cinunuk ya yang berturut serta ibaratnya memajukan desa. Nah gerbang-gerbang bantuan untuk desa ini bukan hanya dari Pemda, itu luas. Sebenarnya Kang Ko Abi dipotong lah. Oke ya. Desa ada kompeparnya. Desa ada. Internal atau organisasi luar kompepar teh luarnya. Ya, Izin dari desa gitu. Izinnya dari Macam kabupaten, gitu. cuman sinergi dengan desa. Oh, kabupaten. Ya izinnya dikeluarkan oleh Kompepar kabupaten. Kabupatennya. Cuman sinergi dengan desa, karena Kompepar di tingkat kabupaten itu adalah sebagai kepanjangan tangan dari Disparbud. Oh gitu, ya Gitu. ya ya. Nah, cuman kan kalau untuk di desa harus ada sosialisasi yang benar-benar, karena harus ada pemahaman, karena di desa kan tidak, istilahnya bahasanya lain sebetulnya. Salah satu di desa struktur yang berkaitan dengan kebudayaan itu sebetulnya sudah ada ke ranah-ranah Kompepar. Enggak, Gitu. kalau di level desanya Ya, kita tuh ada pengurusnya. ada. Eta boleh tahu tuh saha? Salah satunya ketuanya yang masih bandit. Bandin teh ketuana. Ya, Eta teh ketua. ditunjuk dari sana, dari kabupaten. Karena berkaitan dengan perjalanan desa wisata. Desa wisata teh nyangke orang bahas oge eta desa wisata. Jadi ketua istilah mah ketua untuk skup desa Cinunuk Abah Din. Dan memang bandit juga Kompepar ditunjuk sebagai teh. Kompepar kabupaten bidang logistik. Oh iya iya, siap. Berarti jeung desa mah sinergi nanya. Ya, sinergi. Karena itu Sinergi. badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Iya. Cuman mungkin kita perlu sosialisasi, karena pemahaman di tiap-tiap desa tentang program pengembangan pariwisata itu masih sebutnya vakum lah. Perlu ada pemahaman gitu. Nah, salah satu contoh, masyarakat umum menilai bahwa pariwisata itu adalah seperti batu kuda, kan? Itu disebutlah pariwisata. Padahal kita masyarakat Cinunuk bisa bisa membuat potensi-potensi masing-masing menjadi pariwisata. Contoh, Kampung Kurung, dia pekerjaannya sehari-hari membuat kurung, ya kan? Tapi bagaimana kita sebagai penggerak pariwisata, pekerjaan kurung itu menjadi nilai basis pariwisata, yaitu salah satunya akan kita sosialisasikan dengan desa menjadi Kampung Kurung. Oke. Nah, Bentar Kang. Saya eta pasti bakal panjang gitu ya kan ya hubungan jeung durasi ya. Ayeuna nu penting-penting heula. Si Kompepar ieu Bandin sejak kapan itu? Di ieu Tahun 2012, sebetulnya dari tahun 2010 sudah terbentuk. 2010 sudah terbentuk. Mengikuti selaras penunjukan desa wisata Cinunuk ditunjuk tahun ku 2000. bupati Diberi ditunjuk SK oleh bupati. diberi SK eta aya masa berlakuna teu Mana? kepengurusan eta Kepengurusan itu atau kalau harus bupati- Bandin terus Enggak. Kumaha? Cuman sebetulnya kalau pemerintah menunjuk itu sebetulnya ada masa waktu. Tapi berapa lama itu? 5 tahun. 5 tahun. Cuman masalahnya yang mempertahankan desa wisata Cinunuk tetap ada. Nah inilah nilai kebijakan sehingga itu berlanjut, ya kan? Ulah sampai ke Kang Heri ti nol ayeuna ngabangun terus mengeluarkan biaya sendiri. Pas saat si pemerintah ngerti, beberapa tahun berjuang mengeluarkan dana, biaya segala macam. Selama 2010 sampai 2021 mempertahankan desa wisata Cinunuk, ya kan? atas mah Pas ujung-ujungnya desa Cinunuk tua gitu. tidak ada sedikit pun istilahnya penghargaan itu. Nah berarti
kita sekarang ini hanya perlu memperbaiki lebih bagaimana supaya ini berjalan, karena pemahaman pariwisata di masyarakat atau di tingkat desa begitu jadi kabupaten ini butuh pemahaman. Karena Pempepar walaupun punya link banyak, desa wisata Cinunuk walaupun ditunjuk oleh BSK Bupati, tanpa ada sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah, dengan penggerak, dengan segala sektor, segala pihak, tidak akan terwujud. Jadi intinya mewujudkan desa wisata itu tidak butuh waktu panjang. Saya bilang 1 bulan saya bisa memperlihatkan Cinunuk mulai naik. Kalau apa? Kalau sinergi. Jadi yang sulit itu adalah sinergi, kesepahaman. Di mana nya? Ya. Di baheula di mananya. Ini lisan saya ditanggung jawab gitu. Kalau sinergi. Nah, minimal kalaupun kita mau sinergi, jangan menjegal. Jegalnya. Ya kan? Jangan menutup potensi diri seseorang untuk menunjukkan pengabdian terhadap daerahnya. Ya kan? Itu. Kalau saya tuh melihatnya gini ya. Kalau untuk desa Cinunuk, tapi saya kan orang lama di Cinunuk tapi orang baru. baru merhatiin lah, baru. Jadi anggap saya mah pemerhatinya. Jadi tolong dianggap serius. Pemerhati. Kurang keterbukaan ya. Ini potensi banyak. Mungkin seperti saya nanya ini kan saya juga baru tahu ya. Terus misalnya ini Bandin tuh berarti bagian dari pengurus Kompepar dan ketua desa wisata ya. Berarti di bawahnya ada struktur. Ada struktur. Strukturnya kan orang teu apa naon wae gitu kan saha wae. Nah, sekarang berarti kan belum semua budayawan nu di urang dionang. Nah, sekarang kita terangkan tentang keterbukaan. Gitu. Keterbukaan itu dalam membentuk suatu susunan organisasi tidak mungkin seluruh masyarakat Cinunuk untuk tahap-tahap tertentu terlibat. Karena harusnya kalau menurut saya itu dari awal tuh harus pertama untuk budaya ya. Semua tokoh budaya dionang dulu. Terus dibikin kesepakatan, bikin organisasi, itu baru bisa bareng-bareng. Kalau iya mah jadi nuyun. Itu semua jadi sudah dilakukan. Udah. Dari mulai desa dulu sudah mulai dalam pembentukan struktur untuk pengisi struktur desa wisata atau Kompepar itu sudah pernah dilakukan di desa. Cing saya boleh tahu teh sawae nama-nama nak. Itu mana dia Bandin lah. Oh, Bandin. Ayo termasuk tuh Akang. Saya ketua desa wisata, cuman itu kebijakannya kan Bandin ketua, wakil ketua. Oh, wakil ketua. Kebijakannya ada Bandin dan kalau ini di Pak Kades yang lama. Nah, apa ini teh? Masalah orang-orang yang memang ditunjuk. Nah, jadi di sini bukan berarti suatu permasalahan yang seperti apalah. Memang lebih bagus semua begitu. Tapi yang pasti kita harus sosialisasi. Jadi pemahaman. Contoh sekarang begini, pemahaman budaya. Kenapa budaya? Di budaya itu punya beberapa target. Budaya dan pariwisata bisa menjual karyanya ke panggung-panggung, kayak hajatan. Bagus sih wawancara. Oh ya. Kan di Ciponogilan deklarasi hajatan, tapi satu sisi ada lagi tambahan-tambahan seperti Kompepar dan desa wisata. Nah, sekarang di kepemerintahan sendiri ini masih diperbincangkan. Apa itu? Di sana di pemerintahan ada bagian kebudayaan dan ada di kepariwisata budaya. Diangkat. Diangkat. Masih kudu wawancara nya. Kan? Nyanyi ngalah kok ieu puguhan datan. Pan ieu kan ieu bagian ieu data ieu ngawawancara ieu jadi. Struktur itu kalau untuk masalah bisa nasional. Karena pada dasarnya kalau namun diterangkan di dia itu nanti berkaitan dengan lain-lain kan ya gitu. baru mana lah. Jadi potensi itu muncul
potensi lah muncul. Nah makanya kewajiban Kompepar adalah sebagai penggerak pariwisata ini muncul sundana menitenan heula ya naon wae potensi-potensi aya di masyarakat teh. Dan itu sudah mulai dijejaki ini bisa diangkat menjadi basis pariwisata budaya atau edukasi budaya kan segala macam biasa. Padahal kurang naonnya orangnya. Nah ini setelah muncul baru di situ dan kayak gitu ngajukeun mah sok sanajan Desa Wisata Cinunuk membuat proposal, Kompepar membuat proposal, tetap pemerintah mengucurkan anggaran akan melalui desa. Nah ini pernah kejadian pekerjaan kita dituang tidak diketahui. Berarti pernah aya pencairan mah nganten nepi ka handap. Jangankan bantuan untuk istilah Desa Wisata Cinunuk kita sebagai pengurus pun tidak tahu. Karena di sini dari mulai pemerintahan pusat sampai pemerintahan desa dia tidak sinergi, tidak saling paham. Boro-boro diurang dari pemerintahan provinsi sampai kabupaten, sampai provinsi belum paham. Apa kewajiban kebudayaan? Apa kewajiban pariwisata budaya? Namun orang ditinggali SDM-nya karena mereka SDM-nya bukan bidangnya. Kan SDM-nya bukan bidang. Kalau sepertinya sarjana S1 SPD agama, berarti kan dia kelari ke guru agama atau manajemen keagamaan. Ya kan sarjana S1 sepertinya bidang pemerintahan. Tapi budaya yang semuanya hanya lahir dari otodidak. Jadi dia tidak bisa, jangankan masalah budaya kan dengan budaya, pariwisata pun masih begitu. Ya kan, namun dia komplain. Contoh ya komplainnya buat tenan bari ngobrolnya, komplain contoh. Gubernur Jawa Barat memajukan pariwisata. Pariwisata itu ada apa mau jadi Jawa Barat provinsi atau kantor Jawa Barat menjadi titik pariwisata Ya. atau Pemda Jawa Barat mau memajukan pariwisata yang ada di wilayah Jawa Barat. Beda dengan sekarang Gubernur Jawa Barat meningkatkan kepariwisataan tingkat lingkungan Pemda, itu hanya dia akan memajukan seolah-olah Gubernur memajukan pariwisatanya Manehna we unggul gitu. Sementara potensi masyarakat di Di luar luar. beda. Nah, terus sekarang pemajuan budaya ataupun pariwisata ini kadang-kadang yang disentuh orang-orang yang terdekat. Yang pelaku asli mana? Mereka sentuh kadang. Nah, itu kan perlu mungkin laporan, sosialisasi, saling desa kalau ada laporan dari masyarakat bisa menerima, gitu kan? Toh nanti juga bukan anggaran itu ada tersendiri. Bukan berarti anggaran sekarang BUMDes menerima anggaran Kementerian Desa, tapi karena di BUMDes ada tubuh bentukan atau apa disebutnya tehnya kepanjangan tangan budaya, berarti itu juga harus bisa menjadi membantu anggaran budaya. Ada ranahnya, bukan berarti anggaran sekarang sosial untuk masyarakat Jombang menjadi anggaran budaya, kan tidak. Itu kan semua punya ranahnya masing-masing gitu. Tah diurangi kieu. Makanya kalau permasalahan sekarang di tingkat masyarakat ada yang tumbuh membuat bentuk lingkung seni, reak anu lah beratus-ratus atau lingkung budaya, saung budaya lah, silakan. Itu adalah potensi diri yang cita-cita dari potensi dirinya masyarakat tertentu. Nah, kita sebagai lebih tinggi dari mereka, sebagai di desa, berarti kita berpikirnya bukan untuk satu titik. Kalau mereka mungkin berpikirnya memajukan daerah lingkung seninya sendiri, atau akan berpikir bagaimana memajukan kelompoknya sendiri. Kalau kita akan berpikir bagaimana memajukan semua kelompok, semua lingkung seni, begitu.